eh ini semua ada yang hari ini sudah eh, pertemuan sel grup. Bandung 2, Pak. Nanti bisa sharing ya. Bandung 2, apa yang mau boleh sharing atau mau ditanyakan, boleh ya. Oke, Bapak Ibu, kita ada saya ingatkan kita ada di materi ya, kumpulan materi yang kita namakan program Gairah Pulang Surga GPS ya, atau saya sebut juga sebagai GAT. Kalau GPS orang biasanya menyebut sebagai Global Positioning System ya, sistem lokasi secara global, tapi sesungguhnya yang kita ajarkan ini tidak terkait teknis tapi hal yang rohani, jadi boleh dikata itu adalah God Positioning System. Jadi kita mau belajar sistem yang dipakai, yang dikendalikan oleh Allah, yang akan memandu kita pulang di rumahnya, di rumah Bapak. Ya, kalau Bapak Ibu, mungkin saya perlu ingatkan ya, kalau kita bicara kegairahan pulang ke surga, ya, gairah pulang surga, itu bukan berarti bahwa kita mau istilahnya cepat-cepat dipanggil Tuhan, gitu ya. Mau udah yang pokoknya lebih enak tuh langsung kalau dipanggil Tuhan. Jadi seakan-akan bahwa kalau kita fokus ke kebenaran tentang gairah pulang surga, orang mungkin mengira itu kita seperti orang frustasi gitu ya di bumi, terus nggak ada harapan gitu ya, dan istilahnya tidak mau terlibat dan akhirnya pengen cepat-cepat pulang gitu ya. Nah, bicara gairah pulang surga itu sebenarnya Bapak Ibu bukan soal kita mau cepat dipanggil Tuhan atau tidak gitu ya. Tapi kalau kita mau cepat dipanggil Tuhan tapi ternyata kehidupan karakter kita gitu ya masih berantakan, masih benar-benar Tuhan tidak istilahnya tidak berkenan pada atas hidup kita ya. Jadi kalaupun kita pulang terus Tuhan tidak kenal, ya percuma saja gitu. Ya, betul kalau kita memang merasa ada yang masih banyak yang belum beres, justru kita akan minta ya, mohon Tuhan untuk memberi kesempatan. Tapi itu bukan berarti kita tidak mau bergairah pulang ke surga. Nah, yang saya pahami bergairah pulang ke surga itu adalah bahwa kita punya kegairahan memang untuk sampai di rumah Bapa, ya, kegairahan sampai ke rumah Bapa. Kita mau hidup bersama-sama dengan Bapa di surga bersama Tuhan Yesus Kristus, gitu, ya. Jadi itu adalah bukan soal kita mau cepat dipanggil Tuhan atau tidak, gitu. Itu kalau kita punya posisi ya, punya kondisi seperti Paulus, maka kita bisa memang mungkin ada memang mau cepat-cepat dipanggil Tuhan, seperti Paulus bilang bahwa hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan, ya. Buat Paulus mati adalah keuntungan karena dia sudah memperoleh mahkota kebenaran, dia sudah berjuang dalam hidupnya, berjuang di dalam jalan kebenaran Allah. Nah, Paulus layak mendapatkan predikat itu bahwa dia berhak mendapatkan mahkota kebenaran, dan akhirnya ya kalau dia cepat dipanggil Tuhan ya itu suatu keuntungan ya, karena dia pasti akan bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Bapaknya, Bapa di surga. Nah, yang kita mau pelajari di sini, gairah pulang surga itu adalah sebenarnya Bapak Ibu bicara ya, kita punya kerinduan, punya dorongan yang kuat ya untuk benar-benar dilayakkan bisa masuk ke dalam kerajaannya, menjadi anggota keluarga kerajaan. Jadi
kita mau belajar, ya, punya spirit, punya dorongan yang kuat, ya, sejak sekarang untuk benar-benar memperkarakan apakah hidup saya sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, apakah karakter saya itu sesuai dengan yang standar Allah yang sudah ditetapkan, ya. Seperti yang minggu lalu kita bicara bahwa Adam memang diproyeksikan untuk mencapai satu standar kesucian Allah, standar kemuliaannya. Ya, tentu standar buat Adam. Tuhan punya standar itu. Ya. Dan ini memancarkan kemuliaan Allah. Jadi kalau sudah pada satu standar yang ditetapkan Allah, itu akan terpancar kemuliaan Allah. Tentu saja tidak sama kemuliaan yang dari kita dengan kemuliaan Allah, tidak sama, dan selamanya kita tidak mungkin bisa satu level dengan Allah, karena Dia adalah pencipta kita, sumber hidup kita. Tapi bicara program Gairah Pulang Surga itu bicara bahwa kita memperkarakan diri hati kita, apakah kita di dalam diri kita itu sungguh-sungguh ya punya dorongan yang kuat untuk mau serupa segambar dengan Allah, ya. Karena kalau kita mau jujur, mungkin kita nggak seperti itu, ya, nggak seperti apa yang sudah diteladankan oleh Paulus, yang dia mempersembahkan hidupnya seluruhnya bagi pekerjaan Tuhan. Nah, itu juga satu perenungan buat saya juga, dan mungkin buat teman-teman juga, bahwa selama ini apakah kita sungguh-sungguh memperkarakan, ya, hal-hal rohani ini, ya, rumah Bapa ini, gitu, bahwa menyadari nggak bahwa sesungguhnya kita hidup di bumi ini yang sementara, yang kita tuju rumah yang sebenarnya itu adalah surga, ya, hidup bersama dengan Tuhan Yesus, dimuliakan bersama Yesus. Kalau kita tidak merindukan itu, ya, tidak punya dorongan seperti itu, tidak punya gairah seperti itu, ya, dipertanyakan, ya, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Tidak. Apakah kita sudah mengerti kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Karena kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus seluruhnya itu mendorong, membawa, mengajak, ya, dan mengkondisikan supaya kita memindahkan hati kita yang di bumi ini, pindah punya hati di rumah kita yang sungguhnya di surga. Nah, kalau kita menggunakan kata gairah gitu, ya, Bapak Ibu, kita harus berpikir luas. Gairah itu dalam bahasa Inggris juga itu spirit, ya, semangat, spirit, dorongan yang kuat, ya. Bukan dikonotasikan dengan mungkin Bapak Ibu sering mendengar ada gairah seks gitu, ya, hal-hal yang eros gitu. Enggak, ya. Jadi tolong diluaskan, ya, cara berpikir kita, jangan sempit dalam mengartikan setiap kata gitu. Ya, maksudnya gairah itu ada dorongan yang kuat untuk kita mau sungguh-sungguh, ya, memperkarakan kita ini, apakah kita mau mempertaruhkan semuanya untuk mencapai level standar yang ditetapkan Allah, supaya kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Karena itulah, Bapak Ibu, ya, rencana Allah semula, ya, itulah rancangan Allah semula, bahwa kita diproyeksikan oleh Tuhan supaya bisa mencerminkan kemuliaannya, mencerminkan sifat-sifatnya, ya. Itu yang dikehendaki Allah sejak semula, gitu. Jadi sebenarnya gairah pulang ke surga itu kita hendak, ya, menghayati kembali, mempertanyakan kembali, memperkarakan kembali apa yang sesungguhnya Tuhan mau, ya, tujuan Tuhan menciptakan kita. Bahwa Adam dan Hawa diciptakan itu memang untuk sejak awal diproyeksikan untuk hidup tinggal bersama-sama dengan Allah
di surga, ya. Di surganya itu adalah bumi tempat Adam itu tinggal, Taman Eden itu. Itulah sebenarnya proyeksi pertama Allah tentang surga. Ya. Nah, sayangnya Adam jatuh dalam dosa sehingga apa yang sejak semula Allah rencanakan supaya manusia, Adam dan keturunannya manusia, ya, itu bisa tinggal di dalam surga dengan hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup yang dekat, yang sangat dekat, ya, atau bisa disebut hubungan yang sangat intim, ya, antara manusia dengan Allah sebagai sahabat, sebagai rekan sekerja, itu bisa tercapai. Nah, jadi Bapak Ibu, sesungguhnya bicara gairah pulang surga itu adalah pertanyaan utama, pertanyaan besar buat kita yang mengaku pengikut Kristus, mengaku orang Kristen, beragama Kristen, ya. Karena Kristen itu sendiri artinya kan seperti Kristus, ya, to be like Christ, ya. Menjadi Kristen itu menjadi seperti Kristus. Nah, sedangkan Kristus sendiri mengajarkan untuk kita mempersiapkan diri untuk nanti pulang ke surga, hidup bersama-sama dengan Yesus. Nah, untuk hidup bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaannya, di dalam Yerusalem baru, ya, di surga itu ada Yerusalem baru dan ada wilayah lain, tapi kita fokusnya sebenarnya orang-orang percaya yang dipanggil Tuhan itu fokusnya di Yerusalem baru, ya, memerintah bersama Kristus, ya. Kalau Bapak Ibu belajar surga itu, kita orang-orang pilihan ini diproyeksikan untuk menjadi bangsawan rohani, gitu ya, hulu balang-balang Allah yang mendapat tempat dimuliakan bersama Tuhan. Itu proyeksinya kita. Keselamatan itu bicara di situ, ya. Kalau kita nggak mencapai posisi itu, ya, itu bukan arti keselamatan yang dibawa misi dari Tuhan, gitu. Tuhan mau kita selamat tuh di posisi itu. Oke, jadi Bapak Ibu bisa mengerti, ya, bahwa gairah pulang surga itu adalah dorongan kita untuk belajar kebenaran, ya, kebenaran yang bisa membawa kita mengerti, ya, siapa kita, kemana kita yang mau kita tuju. Karena sebenarnya itu punya dampak, Bapak Ibu, terhadap kehidupan praktis kita. Ya, coba Bapak Ibu bisa renungkan, ya. Kalau kita punya posisi yang kuat, yang seperti jangkar, ya, sau yang kuat, bahwa kita tahu persis bahwa rumah kita bukan di sini, bahwa Allah turut serta, ya, bekerja dalam segala hal untuk menjadikan kehidupan di bumi ini sebagai training centernya Allah untuk mendidik kita, dipersiapkan menjadi bangsawan rohani di kehidupan yang sesungguhnya, di kerajaannya yang sesungguhnya, kerajaan yang dia proyeksikan, yang dia sediakan buat kita anak-anaknya, maka kita bisa kuat menghadapi setiap tantangan yang kita hadapi, ya. Kalaupun ada berat, ada hal yang berat yang kita alami, ya, mungkin dari Bapak Ibu semua bisa merasakan betapa tidak mudah hidup di zaman sekarang, gitu ya. Tapi kalau kita tahu tujuan yang kita mau capai, bahwa lewat hal-hal yang sulit, penderitaan, ternyata ada pembelajaran, ternyata ada berkat, ya. Ternyata hal-hal yang tidak enak secara jasmani itu, Bapak Ibu, secara jasmani itu sulit sekali, gitu ya, dan kelihatan kita tuh nggak bisa melihat di ke depan tuh gimana nasib kita. Tapi kalau kita tahu kebenaran bahwa lewat kesulitan itu kita boleh belajar, ya, menemukan kebenaran tentang diri kita sendiri. Artinya lewat kesulitan itu kita bisa memeriksa, kita bisa melihat hal yang di dalam nurani kita, ya. Kalau saya sebut apakah ada hal-hal yang Tuhan kurang berkenan, atau kita punya sifat-sifat tersembunyi, ya, yang saya sebut monster-monster itu, yang mungkin kalau kita nggak lewat kesulitan itu nggak akan keluar, kita nggak akan menyadari.
Tapi kalau lewat kesulitan, lewat hal yang tidak enak, itu kita bisa melihat, bisa sadar, dan akhirnya kalau kita sadar tahu, ya kita bisa mematikan sifat-sifat yang tidak baik itu, sifat-sifat yang kurang, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pasti kita akan bisa melewati itu dan justru bisa menikmati, tanda kutip ya. Bukannya kita senang dengan adanya penderitaan jasmani, tidak, tentu saja ya, pasti kita, daging kita memberontak, tapi kita punya damai yang dari Allah, damai sejahtera yang dari Allah yang berbeda. Ada kenyamanan, tanda kutip, yang berbeda dengan kenyamanan yang kita dapatkan dari pemenuhan kebutuhan jasmani. Ya, memang agak paradoks gitu ya. Bisa dalam kesulitan ekonomi, kesulitan sakit penyakit itu kok bisa damai, ada damai sejahtera, ya. Nah, ada ketenangan gitu. Karena kita tahu kebenarannya, kita tahu ujungnya. Jadi kita fokusnya adalah apa yang kita hadapi sekarang, ya, ini yang terjadi dalam hidup kita. Oke. Hari demi hari kita jalan bersama Tuhan. Yang penting kita bisa lewati satu. Kita tidak ngotot untuk Tuhan selesaikan kesulitan ini, segera selesaikan itu. Walaupun boleh kita meratap pada Tuhan, kita mohon ya, tapi akhirnya kita serahkan pada Tuhan dan kita bisa melihat sudut pandang lain dari Tuhan ya. Kalau kita naik level yang lebih tinggi gitu, nanti pada satu waktu Tuhan akan membukakan bahwa oh ya, memang kalau kita mau naik kelas itu kita harus lewatin ujian-ujian yang nggak bisa dihindari ya. Pada akhirnya kita akan diberitahu Tuhan, kita akan mengerti ya kenapa kita harus melewati lembah kelam seperti itu ya. Sekaligus juga Bapak Ibu, kita mulai memahami diri kita lebih dalam gitu ya. Coba Bapak Ibu perhatikan ya, kadang-kadang ya dulu saya merasa orang yang ya sabar, orang yang ngerti orang gitu ya. Tapi dalam situasi tertentu gitu ya, dalam percakapan tertentu yang menyinggung, satu kata yang menyinggung saya, itu ternyata saya bisa meledak. Nah, kadang-kadang ya kalau kita nggak bersinggungan dengan orang lain ya, itu kita nggak bisa melihat diri kita seperti apa. Nah, jadi situasi apapun sebenarnya Tuhan izinkan dan Tuhan pakai untuk mengasah kita, untuk sebenarnya kita melihat kualitas diri kita bisa bercermin gitu loh ya, seperti gambar itu. Kita mulai bercermin, kita punya proyeksi menjadi raja, menjadi bangsawan rohani. Nah, sekarang saya kondisinya apa? Nah, inilah sebenarnya gairah pulang surga itu adalah sarana kita bercermin kondisi kita sekarang, apakah sudah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki ya, pikiran dan perasaan Allah yang mau kita punya juga ya. Apakah kita sudah punya pikiran dan perasaan Allah? Apakah kita sudah punya kehendak seperti kehendak Allah? Nah, itu yang Bapak Ibu mau kita belajar di sini. Jadi menurut saya ya, yang kita lakukan di sini, belajar materi gairah pulang surga itu seharusnya itu berdampak praktis sekali atas hidup Bapak Ibu sehari-hari. Ya, jadi saya encourage untuk teman-teman di sel group itu ya membicarakan ini ya, dampak dari kebenaran ini yang disampaikan oleh pembicara dalam hidup sehari-hari itu seperti apa, gitu ya. Karena itu yang lebih penting ya, apa sih dampak kita tahu tentang segambar serupa ya, tahu Selem Demut ya, tahu bahwa upah dosa ialah maut ya, bahwa semua orang manusia sudah meleset, sudah berdosa, artinya meleset hamartia dan kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya kehilangan kemuliaan Allah itu apa? Yang minggu lalu, yang kemarin yang saya jelaskan. Nah, itu dampak dalam hidup harian kita seperti apa gitu. Nah, ini yang
sebenarnya jadi PR gitu ya. Dan untuk tahu kebenaran ini supaya lebih berdampak, memang mau nggak mau nih Bapak Ibu, kalau sekarang nih sesi ini kan satu arah nih, saya pembicara menjelaskan satu arah ya, pasti uh, tangkapan Bapak Ibu masing-masing itu bisa berbeda dengan apa yang saya maksud. Bisa ya, saya bicara kata ini tapi tangkapannya beda karena Bapak Ibu punya frame berpikir sendiri, punya wawasan sendiri gitu. Nah, kalau dalam cell group itu bisa diungkapkan. Kalau di sini mungkin malu gitu ya karena banyak orang, tapi kalau di cell group kita bisa bebas mengungkapkan, dan ada leader yang membimbing gitu ya, atau yang memberi fasilitas untuk apa namanya, ya memberi arahan gitu. Kalaupun leader yang nggak tahu, kan masih ada pembicara sendiri yang akan terlibat. Jadi cell group buat saya sendiri itu adalah sarana yang lebih efektif ya. Kalau kita mau bertumbuh sungguh-sungguh ya, kita akan mau bayar harganya itu, untuk bukan hanya mau terima gitu ya satu arah, tapi kita mau mengungkapkan diri. Apa yang saya pahami saya ungkapkan, jangan-jangan pemahaman saya keliru. Nah, di cell group itulah Bapak Ibu sarananya untuk kita benar-benar apa namanya bisa tahu gitu loh, bisa meresap gitu. Kalau mungkin kalau di apa session presentasi ini ada yang nggak ngerti gitu ya. Kalau cuma session presentasi terus kemudian saya di akhir presentasi silakan mau tanya, pasti kan jarang yang mau tanya gitu ya, karena malu, karena banyak orang dan sebagainya, banyak alasan. Tapi kalau di cell group kan harusnya tidak, dan terbangun bukan hanya ya bicara tentang materi saja, tapi bisa membangun hubungan. Kita bisa mulai belajar mengasihi secara real itu di dalam cell group itu. Ya, kita bertumbuh, proses bertumbuh bersama. Ya, makanya dulu cell group juga ada yang mengatakan kelompok tumbuh bersama gitu ya. Nah, jadi materi sebagus apapun, sedalam apapun Bapak Ibu, kalau nggak diresapin, nggak dihayati, nggak direnungkan, dan kita nggak benar-benar memahami, ya nggak akan kemana-mana ya. Kualitas kerohanian kita, kedewasaan kerohanian kita, level kerohanian kita akan stuck gitu. Nah, kemarin kita bicara roda pertumbuhan rohani, ya kita mau ya setelah tahu kondisi kita, apakah di bayi rohani atau di anak-anak, harus punya proyeksi. Wah, harus lebih tinggi lagi, lebih dewasa ya. Sama seperti pertumbuhan anak-anak, manusia pada umumnya, bahwa tidak mungkin selamanya orang itu jadi bayi atau jadi anak. Dalam pertumbuhan manusia aja Bapak Ibu ya, secara fisik orang itu bisa ya otomatis, biasanya fisik itu kalau diberi makan gitu ya, kalau makannya teratur dan cukup bergizi, pasti dari bayi akan jadi anak remaja, menjadi dewasa dan seterusnya. Bisa, tapi ternyata dalam hal kemampuan mental, olah mental, pikiran itu juga ternyata harus dilatih. Ada anak-anak yang usianya harusnya sudah dewasa, bisa punya pemikiran anak-anak karena tidak mau belajar, karena tidak dilatih. Nah, itu dalam hal pertumbuhan secara jasmani kita sebagai manusia. Nah, dalam hal pertumbuhan rohani, ya, kalau kita sendiri tidak mengkondisikan diri kita untuk berkembang, terus bertumbuh, wah, tidak akan kemana-mana. Ya, jadi saya encourage Bapak Ibu masuk di dalam kelompok sel, ya, untuk kita benar-benar memperkarakan. Kita bisa punya cermin tadi ini, seperti gambar ini, punya cermin, paling nggak cermin dari teman-teman ya, kelompok sel yang lebih kecil, jadi lebih bisa melihat kan. Kalau kelompok besar kan nggak bisa. Ya, kalau cuma satu arah, Bapak Ibu tahu ngerti, terus buat apa kalau apa namanya kita nggak bisa ekspresikan juga, dan kita nggak bisa konfirmasi juga, ya. Nah, kecuali kalau Bapak Ibu sudah dalam kondisi sudah dewasa rohani atau orang tua rohani, ya, itu bisa, mungkin nggak perlu gitu ya. Artinya dalam mendengarkan satu arah presentasi aja itu sudah memahami, ya, karena sudah level dewasa atau orang tua, ya. Oke, kalau sudah di level itu, oke, tapi coba jujurlah,
Bapak Ibu semua di sini di level apa gitu ya. Apakah masih butuh bimbingan orang lain atau tidak ya? Ya, walaupun sebenarnya kayak saya juga mungkin ini memberikan firman, tapi saya masih belajar dari orang lain yang saya anggap lebih mengerti, lebih senior gitu ya. Saya masih belajar dari situ. Ya kalau ada kesempatan saya mau membangun hubungan juga, mau intens diskusinya gitu. Oke, jadi Bapak Ibu ya, kita mau belajar ini bukan hanya dari sisi pikiran saja ya, tapi benar-benar ya kita meresap dan pokoknya intinya satu, ada perubahan ya, ada perbedaan ya sebelum kita memperkarakan materi tentang gairah pulang surga ini, sebelum dan sesudahnya itu ada perbedaan, ada perubahan yang nyata. Itu yang kita mau lihat ya, dalam pikiran dan perkataan ya, dalam pola pikir gitu. Nah, di materi ini saya mau benar-benar memahami ya soal keselamatan itu punya Bapak Ibu punya pondasi yang kuat ya. Karena kalau bicara keselamatan harus mengerti dari aspek kita sebagai manusia, sebagai objek keselamatan. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa kalau bicara manusia sebagai objek keselamatan, kita harus tahu ya segambar dan serupa Allah itu seperti apa. Ya, peran jatuh dalam dosa itu seperti apa, itu yang kemarin kita sudah bicarakan ya. Jadi segambar serupa ini kita segambar itu artinya kita punya komponen-komponen yang Allah punya, yang Allah taruh ya dalam diri kita, pikiran perasaan, dalam pikiran perasaan itu menghasilkan kehendak. Juga ada komponen, ada kekekalan ya dalam kita itu adalah makhluk kekal, yaitu dari awal Tuhan memang menciptakan kita adalah makhluk yang kekal. Kemudian juga ada komponen hakikat kerja. Nah, kalau kita tahu komponen-komponen ini, Bapak Ibu, ya kita akan memahami ya bagaimana proses keselamatan dari manusia itu sendiri. Nah, ini yang kita coba sabar pelan-pelan ya, saya coba sejelas mungkin untuk menjelaskan hal ini. Oke, kemarin kita sudah sampai di sini Kejadian 53 ya, saya lewatin ya. Kemarin kita belajar tentang maksud kehilangan kemuliaan Allah itu apa sih maksudnya ya, atau bahasa aslinya itu hustreo, kekurangan, itu bahwa Adam belum sempat mencapai kemuliaan Allah ya, tapi sudah jatuh dalam dosa, dia kekurangan kemuliaan Allah, dan akhirnya keturunan Adam itu ya tidak bisa mencapai proyeksi semula gitu, karena ada halangan dosa itu. Kalau dosanya belum diselesaikan, tidak akan bisa ya. Oke. Nah, jadi inti dari keselamatan sebenarnya adalah soal pemulihan gambar Allah dalam diri kita ya, mengembalikan ke rancangan semula, artinya kita dipulihkan dari rancangan Allah tentang kita, yaitu segambar dan serupa. Nah, itu ya. Jadi keselamatan dalam Yesus Kristus itu pasti maksudnya adalah kualitas karakter manusia yang rusak dapat diperbaiki kembali. Nah, ya, poinnya di situ ya. Jadi keselamatan bukan hanya soal menyelamatkan jiwa dan roh dari api kekal, tapi juga menyelamatkan karakter atau watak manusia. Ya, jadi materi ini mengajak Bapak Ibu untuk memandang keselamatan itu sebagai proses, ya, bukan perubahan instan saat. Ya, keselamatan itu ibarat garis lurus, garis panjang, bukan titik gitu ya, bukan sesaat, tapi satu proses panjang gitu. Karena ujungnya pemulihan gambar Allah, yaitu kualitas karakter kita harus sama seperti Kristus. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menyadari bahwa kita itu makhluk yang kekal. Ya, dari mana tahu bahwa manusia itu punya unsur ilahi yang sehingga kita menjadi makhluk yang kekal. Nah, ini ada di sini ya. Di Kejadian 2 ayat 7. Ini menarik sekali. Dari ya, roh, ditiupkan roh ya Pak. Roh Allah. Ya. Coba bisa dibaca Kejadian 2 ayat 7, silakan.
Kejadian 2 ayat 7 ada yang boleh baca? Saya Om. Ya, silakan. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Ya, amin. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita akan belajar gitu ya. Jadi manusia punya komponen yang sama dimiliki Allah, yaitu kekekalan. Karena Allah kekal dan dia menghembuskan nafas ya, hidup dari mulut Allah sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, dari situ kita bisa melihat indikasinya. Manusia diciptakan fisiknya dulu ya dari bahan debu tanah, lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nafas inilah unsur kekekalan dalam diri manusia ya. Nafas ya atau breath of life ya atau bahasa Ibrani-nya itu nesama ya. Kalau dilihat dari interlinearnya itu ada nesama. Nesama itu misalnya dipakai untuk menggambarkan nurani, hati nurani. Inilah yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain ya, dengan binatang. Jadi menghembuskan nafas hidup itu membuat roh ya, roh yang punya kesadaran. Nesama itu roh Allah yang dalam konteks ada unsur kesadaran, ada nurani ya di situ. Nah, yang menarik ini, kenapa dihembuskan gitu ya? Apa konsekuensi Allah menghembuskan nafas? Jadi, apa arti hembusan ini? Jadi, Bapak Ibu, kalau kita manusia menghembuskan nafas ya, itu kita menghembuskan, mengeluarkan sesuatu dari diri kita yang bukan berasal dari kita. Kenapa? Kalau kita menghembuskan nafas, kita pasti harus akan narik nafas dulu. Benar nggak? Kita akan menarik sesuatu yaitu oksigen, udara, dihembuskan, baru dihembuskan. Bukan dari diri kita sendiri. Sedangkan Allah menghembuskan nafas ya, memberikan roh manusia, roh ya, itu berasal dari dirinya. Ya, jadi bukan dari suatu lain. Memang roh manusia itu berasal dari Allah. Dari sini kelihatan bahwa roh manusia itu berasal dari Allah. Ya. Jadi di Bapak Ibu di Pengkhotbah 12 ayat 7 ya dikatakan bahwa dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya. Ini ada yang menarik Bapak Ibu. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, kata kembali itu sub ya. Itu artinya turn back. Artinya sebenarnya kembali kepada asalnya. Jadi roh manusia itu kalau sudah meninggal, debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada asalnya. Asalnya adalah Allah sendiri. Jadi memang Bapak Ibu, kita diproyeksikan memang kenapa kita diproyeksikan menjadi rekan sekerja Allah yang bisa mengimbangi Allah itu karena memang dari kita ada sesuatu yang berasal dari Allah, roh kita, ya. Nah, ini juga mengkonfirmasi di Ibrani 12 ayat 9 ya, bahwa Allah adalah Bapa segala roh. Dari Allah lah mengalir atau keluar roh yang menjadi manusia, ya. Jadi sumber dari roh kita adalah berasal dari Bapa, dari Allah Bapa. Jadi roh dari Allah yang menjadi roh manusia itu membuat manusia bisa segambar dan serupa, ya, imago Dei, ya, punya kemampuan untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, roh manusia ini bukan hanya kekuatan yang menghidupkan, tapi juga tadi memuat nurani, ya, nesamah nurani yang terbentuk oleh pikiran, perasaan, kehendak yang sesuai dengan Allah. Ya, di dalam roh manusia itu terdapat nurani yang menyuarakan suara Tuhan. Lalu kita lihat di Amsal 20 ayat 27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ya, roh manusia dalam bahasa aslinya itu nesamah.
Jadi roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi memang nurani itu yang akan menyuarakan suara Tuhan, yang tempat Tuhan bisa berkomunikasi roh kita, ya. Jadi kalau roh kita itu dikuduskan, benar, suci gitu ya, pasti kita bisa sinkron, bisa berkomunikasi dengan Allah. Karena roh manusia berasal dari Allah, maka bisa disebut manusia adalah anak atau keturunan Allah. Ya, di Lukas 3 ayat 38, Adam disebut sebagai anak Allah. Ya. Dan di Kisah 17, 28, 29 juga manusia disebut manusia itu adalah keturunan Allah. Nah, di sini kita lihat bahwa diingatkan kembali bahwa memang ada sesuatu yang istimewa sekali loh dalam diri manusia, ya, lepas dari apa yang prestasi kita gitu ya, tapi sejatinya ya komponen-komponen yang kita punyai itu memang luar biasa, ya, dan Tuhan memang memproyeksikan kita mencapai keserupaan, ya, kualitas dari komponen itu makin sesuai standarnya. Nah, itu Bapak Ibu, itu harusnya menjadi tugas utama kita, karena Tuhan pasti ya memampukan kita. Tidak mungkin Tuhan tidak kita mau mencapai target, Tuhan tidak kasih bantuan kita, Tuhan tidak kasih fasilitas, tidak mungkin, ya. Nah, jadi karena kita berasal dari keturunan Allah ini, roh kita dari Allah, ya, maka kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti hal-hal duniawi, ya. Jadi jangan kita membatasi sifat kita hanya seperti ciptaan-ciptaan Tuhan yang semuanya. Nah, Bapak Ibu, fakta bahwa ada kekekalan dalam manusia itu, ya, itu harusnya satu hal yang menggetarkan kita, satu yang dahsyat, ya. Di Matius 16 ayat 26, ya, Tuhan Yesus menekankan ini, bahwa apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya, ya. Jadi untuk apa orang mencapai seluruh dunia tapi dia kehilangan nyawanya, kehilangan ya hal yang kekal yang berharga, ya. Nah, Bapak Ibu mesti tahu bahwa kita sebagai makhluk kekal itu punya dua kondisi, ya, karena kita punya pilihan kehendak bebas, ya, nanti kita akan belajar lebih detail. Kita harus membawa kekekalan diri kita itu ke satu kondisi, yaitu dimuliakan, kemuliaan yang kekal. Karena ada pilihan lain, yaitu kebinasaan kekal. Kalau kita tidak benar-benar mengikuti arahan Tuhan, ya kita akan tetap kekal, tapi pilihannya mendapat kemuliaan kekal atau kebinasaan kekal. Nah, ini yang coba Bapak Ibu renungkan benar-benar, ya, bahwa kita itu sudah diciptakan dari manusia. Jadi memang diproyeksikan atau targetnya itu memang untuk mencapai kemuliaan kekal gitu. Kalau kita salah memilih, salah bertindak, ya, kita akan bisa sampai kepada kebinasaan kekal. Jadi ini yang mengerikan, yang kita harus sadari bersama, bahwa kita harus memperkarakan hidup kita supaya tidak sampai di posisi yang seperti itu, ya. Nah, oke. Kita akan sampai pada satu topik lagi, bahwa manusia itu adalah ciptaan yang sangat berharga di mata Allah, ya. Tadi seperti yang tadi disebutkan, roh manusia berasal dari Allah, maka manusia bisa menjadi manusia Allah, man of God. Orang percaya diproyeksikan menjadi manusia Allah yang harus punya sifat-sifat Allah di 1 Timotius 6 ayat 11, ya. Punya sifat Allah di situ disebutkan di 1 Timotius 6:11, keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi ini artinya bukan berarti kita sejajar dengan Allah,
ya, atau manusia bisa menjadi Allah, tidak bisa. Selamanya manusia adalah ciptaan, ya. Tapi artinya begini, bahwa manusia yang memang diproyeksikan menjadi manusia Allah, artinya bisa memiliki karakter atau moral seperti Allah yang adalah Bapaknya, sumber dari rohnya. Jadi karena itu manusia sangat berharga di mata Allah, ya, karena manusia sendiri itu anak-anaknya sendiri. Nah, karena itulah ya, kalau kita sebutkan bahwa Allah itu cemburu gitu ya, ada disebutkan Allah cemburu kepada kita supaya mau kita itu taat kepadanya, karena Allah tidak mau kehilangan roh yang adalah miliknya. Itu adalah milik Allah sendiri. Jadi Allah tidak mau dinomorduakan, karena kalau kita menomorduakan Allah, kita akan kehilangan roh yang berharga di mata Tuhan dan kita akan bisa menemui kebinasaan. Sesuai karena berharga itulah Bapak Ibu, ya, Bapa rela memberikan putra tunggalnya untuk menebus manusia. Ya, inti dari materi ini adalah jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan keselamatan, sebab harga keselamatan yang Tuhan berikan itu sangat mahal. Digambarkan bahwa keberhargaan manusia itu seperti biji mata Allah, kan, di Mazmur 17:8, "Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu." Ya. Biji mata itu bagian panca indera kita yang paling sensitif. Ya, sebagai indera penglihatan, biji mata memiliki peran penting. Ya, letaknya itu di atas atau di depan organ tubuh, ya, sensitif. Sehingga satu debu yang kecil aja, ya, itu akan mengganggu. Ya, kalau menempel pada mata kita akan terasa pedih dan mengganggu sekali. Ya. Jadi di sini pemazmur itu ingin menggambarkan harapan untuk memperoleh pemeliharaan Tuhan seperti biji mata. Ya, pemeliharaan dari segala aspek pelindungan sempurna. Ya. Nah, Tuhan ibarat kita biji mata itu, Tuhan menempatkan biji mata yang sensitif itu, ya, di secara organ tubuh itu tempat yang cukup aman, ya, ada rongga yang melindungi, ada alis yang melindungi, dan nah itulah Tuhan, ya, menjaga sebenarnya, Tuhan memang akan menjaga kita, ya, karena itu roh yang berasal dari Dia. Jadi pasti Bapak Ibu tidak perlu kita meragukan pemeliharaan Tuhan, asal, ya, kita mau ikut arahan Tuhan, ya, kita mau hidup di jalannya. Nah, jadi Bapak Ibu dengan memahami, ya, bahwa kita sungguh-sungguh punya keberhargaan, ya, dari semula, dari awal diciptakan, bahwa roh kita berasal dari Allah, ya, maka kita harus bisa punya konsep penghargaan terhadap diri sendiri secara benar. Kita berharga di mata Tuhan karena kita bisa menjadi man of God, manusia Allah. Jadi, apa konsekuensi praktisnya dari ini? Kalau kita memahami kebenaran ini, ya, ini bicara soal gambar diri, ya, who am I? Keberhargaan, sumber keberhargaan. Kalau kita tahu bahwa proses penciptaan kita seperti itu, dari awal, dari sononya, dari semula, Tuhan itu memproyeksikan kita untuk bisa menjadi manusia Allah, ya, maka kita jangan lagi merasa berharga karena faktor di luar itu. Ya, kita merasa berharga karena punya kedudukan tinggi, kita merasa berharga karena punya pangkat, punya gelar atau kekayaan. Jadi konsekuensi kita memahami kebenaran ini, kita tidak akan memberhargakan diri kita karena faktor lain di luar Allah. Ya, semata-mata kita berharga karena kita punya potensi menjadi serupa dengan Dia dalam hal karakter Allah, dari menjadi manusia Allah. Kita punya potensi di situ. Ya, tapi Bapak Ibu harus paham juga ada respon dari kita untuk kita benar-benar berharga di mata Tuhan. Ya, kalau ilustrasi mengenai tukang periuk, ya, yang membuat gitu, ya, dari tanah liat, berharga tanah liat itu di tangan tukang periuk. Tapi kalau tanah liat itu, ya, itu kering, tidak bisa dibentuk, pasti dibuang sama si tukang periuk. Ya, yang berharga itu adalah kita punya kesempatan
punya kesempatan untuk diubah, dibentuk oleh Tuhan menjadi manusia Allah yang segambar serupa, yang punya standar kesucian kemuliaan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ya, karena topik ini tentang keselamatan, karena manusia jatuh dalam dosa, dia kehilangan kesempatan untuk diselamatkan, untuk mencapai standar itu, maka bicara keselamatan buat manusia, bicara bukan hanya menyelamatkan kehidupan di bumi yang fana, ya, bukan urusannya hanya pemenuhan jasmani di kehidupan di bumi sekarang, tapi bicara keselamatan bagi manusia adalah bagaimana kita bersama-sama Tuhan meresponi Tuhan yang sedang mengembalikan diri kita, manusia kita ini pada rancangan semula, ya, sebagai manusia Allah, imago Dei, segambar dan serupa, yang kita diproyeksikan bisa hidup sebagai anak-anak Allah yang mencerminkan kemuliaan Allah. Nah, itu yang Bapak Ibu harus pegang, ya. Jadi kalau bicara keselamatan ke situ, ya, pikirannya mengembalikan kita menjadi manusia Allah. Jadi gampang kalau pertanyaannya, kalau dengan konsep ini, ya, kalau definisi keselamatan ini, kita akan dengan mudah, apakah orang yang maju ke altar call, ya, dia tadinya berbuat jahat, terus bertobat, maju ke altar call, didoakan, langsung dia berarti sudah selamat, ya. Nah, kalau itu adalah, kita bisa melihat itulah proses awal keselamatan. Tapi benar-benar selamat masih membutuhkan respon dari manusia itu. Ya, kita akan dengan mudah untuk menjawab, ya, pertanyaan-pertanyaan yang mensimpelkan, menyederhanakan. Nah, di sini kita punya pustaka, ya, pengertian tentang keselamatan yang lebih luas, gitu ya. Jangan disempitkan hanya pada satu proses seketika. Ya. Keselamatan adalah proses. Namanya proses, ya pasti nggak seketika. Ada yang dari dulu, ya, sekarang, dan yang akan datang. Ya, nanti kita akan belajar keselamatan yang di awal, ya, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yang dulu, masa lalu itu dampaknya seperti apa, yang masa sekarang seperti apa, masa depan seperti apa. Karena keselamatan itu suatu proses. Nah, Bapak Ibu, itu tentang kekekalan, ya, dan keberhargaan kita di mata Allah. Kemudian komponen yang Allah berikan kepada kita, ya, itu ada sebenarnya juga satu yang disebut hakikat kerja. Ya, ini perlu dipahami. Ini kenapa saya mau tekankan, ya, supaya Bapak Ibu bisa memahami, ya, kalau manusia diciptakan punya hakikat kerja, berarti dalam kekekalan manusia itu akan seperti apa? Pasti akan bekerja, gitu. Nah, nanti kita akan belajar pengertian bekerja itu apa, ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa punya pengertian, oh, nanti di surga ngapain ya? Cuma cuma nyembah Tuhan, nyanyi-nyanyi aja atau gimana? Ya, kalau manusia punya hakikat kerja, ya, ya, pasti dimanapun manusia itu berada, hakikat ini nggak bisa lepas, ya, nggak bisa lepas. Nah, fondasi ini akan Bapak Ibu bisa melihat bahwa pada akhirnya, ya, tujuan akhirnya manusia nanti bisa masuk dalam kerajaan Allah pasti tidak lepas dari hakikat kerja. Nah, kita lihat apa yang dimaksud hakikat kerja, ya. Nah, ada yang bisa baca di Kejadian 2 ayat 15. Silakan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Nah, di Kejadian 2 ayat 15 ini
ada kata ya, Tuhan mengambil manusia dan menempatkannya di dalam Taman Eden dan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kita akan bedah di kata mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi di ayat ini nanti kita belajar bahwa sebagaimana Allah ya itu aktif bekerja ya. Ingat kisah penciptaan itu kan memperlihatkan Allah bekerja gitu ya selama 7 hari. Nah, tentu 7 hari itu bukan artinya 24 jam ya Bapak Ibu. Itu 7 masa. Maka manusia diciptakannya juga harus aktif berkarya ya. Jadi rencana kekal Allah dalam Kejadian 2 ayat 15 itu supaya manusia bisa bersekutu, melayani dan mengabdi kepada Tuhan dengan mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia dijadikan kawan sekerja Allah ya untuk memelihara taman itu, Taman Eden yang di bumi itu, ya, tempat dia tinggal. Ya, ini tujuan hidup manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Kalau hewan ciptaan itu bergerak ya berdasarkan naluri insting bawaan, tapi manusia bekerja, ya dia bekerja itu dengan kerelaan, kesadaran dan kesengajaan sebagai pengabdian kepada Tuhan. Jadi ada kesadaran, ada kerelaan untuk bisa mengimbangi Tuhan. Nah, kita akan masuk ke arti mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Nah, bekerja itu di Kejadian 2:15 itu ya mengusahakan dan memelihara. Ya. Jadi kalau kita mengacu pada kata bekerja, kan bekerja adalah tempat di mana orang percaya mencari nafkah. Biasanya kan itu ya. Jadi biasanya orang mengatakan bekerja itu mencari nafkah di situ ya. Tapi sebenarnya kata mengusahakan dan memelihara ya, ini sebenarnya kalau dalam bahasa Ibrani adalah la abada ula samarah, abadah, ada kata abadah ya. To work it and to take care it. Jadi untuk bekerja dan untuk memelihara. Nah, abadah, to work, to serve, ya, melayani, untuk bekerja. Jadi, Adam bekerja, ya, memelihara taman itu sebenarnya suatu abadah, ya. Itu abadah menjadi ibadah. Itu ada pelayanan. Itu adalah hakikat, ya. Sejak semula Adam itu memang bekerja, beribadah itu konteksnya memang mengusahakan dan memelihara taman itu, ya, memelihara kehidupan yang Tuhan percayakan ya di area Taman Eden itu, ya. Ya, kata berbakti dalam Alkitab bahasa Indonesia itu dapat ditemukan di berbagai ayat ya. Dalam Perjanjian Lama dapat ditemukan kata abad tadi yang diterjemahkan to work ya, serve, labor, bekerja, melayani ya. Kata ini sinonim dengan kata lateria, artinya to minister, to serve. Nah, kata ini juga ya, abadah ini yang dalam bahasa Yunani itu lateria, itu ditemukan dalam Lukas 4 ayat 8 atau Roma 12 ayat 1 ya. Jadi ditemukan kebenaran bahwa kehendak Tuhan adalah agar manusia mengelola bumi ini bagi kehidupan dan lingkungannya. Hal ini adalah sebuah kebaktian, sebuah ibadah. Jadi mengelola bumi itulah ibadah sejatinya Adam. Ya, melayani yang sesungguhnya itu adalah mengelola bumi. Ya, jadi berperan melayani sesama. Ya, itu adalah ibadah kita. Jadi bekerja adalah sebuah kegiatan, sebuah kebaktian atau sebuah ibadah, suatu pelayanan. Ya. Maka seharusnya segala sesuatu yang orang percaya kerjakan dalam hidup ini, apapun profesinya, pedagang, pengusaha, karyawan, ibu rumah tangga, pelajar, ya, atau mahasiswa, itu adalah ladang pengabdiannya dia, ladang pelayanan dia kepada Tuhan. Ya. Ini adalah sikap berbakti atau pelayanan kepada Tuhan. Nah, jadi kita ya kalau kita mendapat pengertian keselamatan yang benar ya,
itu akan membawa dampak apa? Konsekuensi kita. Kita akan mulai melihat segala sesuatu yang kita kerjakan, Bapak Ibu, dimanapun kita, profesi apapun ya, itu adalah satu proses keselamatan yang kita kerjakan. Kita sedang mengerjakan keselamatan itu di ruang ibadah kita, artinya ruang pekerjaan kita, mengerjakan keselamatan kita di tempat kita bekerja. Ya, karena apa? Itu suatu pelayanan pengabdian. Dan kalau kita pelajari nanti mengerjakan keselamatan, artinya proses membawa kita untuk bisa serupa dengan Tuhan, sekualitas, ya, ada kualitas standar Tuhan. Nah, lewat pekerjaan kita, lewat yang kita lakukan ya di ruang-ruang kerja kita, itu adalah proses kita untuk mencapai kualitas, ya. Karena dengan interaksi dengan orang kita bekerja, itu juga satu cerminan buat kita untuk melihat seberapa ya kita punya kualitas. Jadi ya Bapak Ibu, jangan mengira bahwa pekerjaan yang Tuhan kehendaki, yang kudus suci buat Tuhan itu adalah hanya pekerjaan di gereja gitu. Kalau di tempat lain tidak. Ya. Itu adalah ladang kita. Itu adalah proses yang harus kita lalui untuk kita mengerjakan keselamatan kita. Artinya bertumbuh dalam kualitas karakter supaya kita sampai kepada standar yang Allah tetapkan. Nah, itu Bapak Ibu mesti memahami benar ya hal ini. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, rumah ibadah orang percaya bukan hanya kerja di gereja ya, tapi rumah kita, kantor, warung, pabrik, semuanya. Orang percaya tidak boleh berhenti berbakti atau melayani Tuhan walau sudah berada di luar ruangan gereja. Ya, jadi berbakti atau pelayanan orang percaya bukan hanya di gereja, di komsel, tapi seluruh yang kita kerjakan, lakukan itu adalah sebagai jam kebaktian kita, pelayanan kita yang terus-menerus berlangsung tanpa henti. Ya, orang yang berbakti kepada Tuhan selama hidup di dalam dunia adalah orang yang diperkenan berbakti kepada Tuhan dan melayani Tuhan selama-lamanya. Jadi kita selama di bumi ini belajar ya melayani Tuhan, berbakti kepada Tuhan itu ya dengan yang Tuhan percayakan. Ya, karena kita bicara sedang topik keselamatan, ada di Filipi 2 itu kita harus kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, lewat hakikat kerja itu. Ya, jadi sekarang kita melihat Bapak Ibu punya aktivitas dimanapun, ya, itu sebagai pelayanan kita, sebagai ibadah kita, sebagai tempat kita memproses keselamatan kita, mengerjakan keselamatan kita. Ya, itu yang Bapak Ibu harus benar-benar menjadi kesadaran kita ya bahwa bicara keselamatan itu bukan suatu yang tidak terkait gitu, itu hanya teori atau udah selesai, Tuhan sudah mati kayu salib selesai gitu. Tapi benar-benar menyangkut yang kita kerjakan sehari-hari gitu ya. Bahwa keselamatan suatu proses itu harus dikerjakan, harus ditingkatkan, harus kita responi terus-menerus ya lewat ruang kerja kita, tempat kerja kita sehari-hari. Nah, ini kesadaran ini juga ya Bapak Ibu ada ya pada saya juga hari akhir ini gitu, bahwa oh iya saya melayani Tuhan itu terbesar kan di pekerjaan ya, dengan interaksi dengan orang lain. Nah, kenapa itu bukan sebagai ibadah saya, sebagai gimana saya bercermin, dan seringkali saya menemukan bahwa oh masih banyak kekurangan, saya juga lihat di situ, di mana saya tidak cukup berani untuk ngomong kebenaran karena takut menyinggung orang, ya, atau takut saya kehilangan satu kesempatan bisnis dan sebagainya. Itu benar-benar bisa mencerminkan ya diri kita itu sudah sampai di level mana. Jadi Bapak Ibu, karena kita bicara keselamatan itu adalah mengembalikan ke rancangan semula,
Jadi orang yang selamat itu harus ditujukan dengan buah pertobatan, ya, dengan pelayanan yang benar kepada Tuhan. Ya, jadi bicara keselamatan itu pasti bicara juga tentang buah pertobatan. Nah, buah pertobatan itu nggak cuma sekali kan, harus terus menerus, ya, ditunjukkan dengan segenap hidupnya adalah pelayanan yang benar kepada Tuhan. Pelayanan yang benar itu ya menyangkut salib yang harus dipikul juga, yang mengalami penderitaan bagi pekerjaannya. Artinya gini, seperti di Roma 8:17 ya, bahwa orang yang dimuliakan bersama Kristus hanya orang yang menderita bersama Dia. Menderita itu bukan suatu yang apa namanya fisikal atau karena kesalahan atau ditindas orang atau apa ya, tapi sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu bisa menjadi penderitaan bagi kita. Tapi kita mau memikul itu, ya, karena tahu ujungnya adalah suatu yang baik, ya, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi keselamatan seseorang, Bapak Ibu, ditandai dengan kerelaan orang itu menderita bagi Tuhan, ya. Hanya orang yang menderita bersama Tuhan akan dimuliakan bersama Tuhan, di Roma 8:17. Nah, ini yang kita resapi bersama, bahwa bicara keselamatan itu suatu proses yang melibatkan, ya, seluruh aktivitas kita harian kita itu dimanapun, di ruang kerja kita. Kalau kita banyak menghabiskan waktu di ruang bekerja, itulah proses keselamatan yang sedang kita jalani. Kita mengerjakan keselamatan di situ, bukan suatu yang di awan-awan yang tinggi, ya, tapi setiap hari kita bergumul, ya, berinteraksi dengan orang, itulah kesempatan kita mengerjakan keselamatan. Ya, artinya apa? Mengerjakan keselamatan tadi supaya kita kualitas hidup kita, kualitas karakter kita mencapai standar yang Tuhan inginkan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sekarang bisa melihat bahwa bicarakan keselamatan bukan sesuatu yang aspeknya simple gitu ya. Nah, ini seperti tadi ya, bahwa kata abadah itu di Perjanjian Baru itu latreia, latreuo, ya, itu melayani, pelayanan, ya. Ini yang pasti kita benar-benar tekankan gitu. Oke, mungkin itu dari saya tentang hakikat kerja, ya. Itu salah satu komponen yang benar-benar harus kita pahami, ya, bahwa mengembalikan kerancangan semula, ya, itu seperti apa? Artinya kita punya pikiran, perasaan seperti Kristus yang punya kehendak, yang menghasilkan kehendak, kita bisa mengikuti kehendak Bapa, dan kita menyadari kita diproyeksikan kekal, ya, pilihannya hanya dua, kemuliaan kekal atau kebinasaan kekal. Kita tidak bisa memilih yang lain gitu ya. Tidak ada di tengah-tengah. Kita mengalami kemuliaan kekal atau kehinaan kekal. Nah, ini yang aspek yang kita harus pahami dalam proses keselamatan. Kemudian juga hakikat kerja, bahwa keselamatan itu juga mempunyai dampak implikasi pada apa yang kita kerjakan. Harusnya kalau kita memahami keselamatan dengan benar, kita mengerjakan keselamatan, tercermin dari apa yang kita lakukan setiap hari dalam dunia kerja, dunia di mana Bapak Ibu ditempatkan, pasti tercermin di situ. Jadi kalau orang tidak bertumbuh dalam karakter, dalam pelayanannya di dunia kerja, di ruang kerja, ya, itu dia sedang tidak mengerjakan keselamatan. Dia sedang stuck, ya. Mana kita bicara stagnan rohani, itu stagnan rohani. Orang yang stagnan rohani berarti dia tidak sedang mengerjakan keselamatan. Nah, sebelumnya juga ini akan mungkin saya lewatin ya, bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, ini yang kita harus sadari bahwa kita sudah punya kesempatan, ya, bahwa sejak Adam jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa mencapai kemuliaan Allah. Nah, kita
syukur kepada Allah kita diberi karunia Tuhan Yesus, sehingga kita diberi kesempatan Bapak Ibu untuk bisa mencapai apa yang belum pernah dicapai oleh Adam, ya. Dan ini mungkin saya lewatin ya, bahwa dengan jatuh dalam dosa itu seperti ada jurang gitu ya Bapak Ibu. Dan kalau kita bicara dosa itu ada kemelesetan, miss the mark gitu. Ada kemelesetan yang kita harus belajar untuk lebih presisi sekarang ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini yang level kita ya, kalau sebagai orang percaya, orang yang mengerti kebenaran, itu kalau bicara dosa bukan lagi dosa yang sama seperti orang kebanyakan yang belum mengenal Kristus. Ya, bukan lagi soal melawan atau melanggar hukum moral, ya, secara moral, etika melanggar. Kita sudah pada tataran untuk sampai ketepatan, ya, tepat sesuai kehendak Tuhan. Bahkan kadang-kadang buat orang dunia itu suatu hal yang baik, tapi bisa itu tidak tepat, itu kemelesetan. Nah, itu yang jadi proses keselamatan Bapak Ibu, ya, proses keselamatan itu akan memberi kita kesadaran untuk setiap hari mengukur apakah ya yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu udah tepat nggak, presisi nggak, tepat sasaran nggak, apa yang Tuhan kehendaki. Jadi memahami keselamatan yang benar harusnya memberi konsekuensi kepada kita, ya, untuk kita bercermin, kita melihat setiap hal yang kita lakukan apakah itu menyenangkan Tuhan atau tidak. Itu harusnya menjadi kesadaran kita. Oke. Mungkin itu yang saya sampaikan hari ini. Nanti habis ini kita akan tanya jawab ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami ucap syukur Tuhan atas apa yang sudah Kau berikan buat kami. Bersyukur Tuhan untuk firman-Mu Bapa, dan biarlah apa yang kami diskusikan malam ini Tuhan bisa menjadi satu kebenaran dalam hati, dan kami bisa sungguh-sungguh menjalani, melakukan sebagai pelaku firman Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan, biarlah kami bisa memahami soal keselamatan ini Tuhan dengan benar. Kami punya fondasi untuk mengerti dengan benar bahwa bicara keselamatan bukan satu hal yang statis, hal yang instan Tuhan, tapi ini suatu proses yang akan membawa kita kepada kemuliaan-Mu, membawa kami kepada keserupaan dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami. Kami yang percaya berkata, amin. Amin, amin. Amin. Amin, maaf Om. Amin, amin. Terima kasih, Pak Terima Anton. kasih, Pak Luar Anton. biasa. Thank you. Nah, saya ambil minum dulu ya, sebentar ya. Recording stopped. Ya, yang hari ini sudah sel group, mungkin bisa ada yang bertanyain atau mau di-sharingkan? Iya, Pak. Ya, silakan Pak Santun.
Ya, makasih Pak Anton, luar biasa semua tadi mengenai keselamatan ini dijelaskan tadi di sel grup kami juga tadi udah kami bahas, dan yang kami bahas itu tindakan konkret apa yang kita lakukan begitu, ya itu di sel grup teh. Terima kasih Bapak sudah jelaskan tadi tentang keselamatan, mengerjakan keselamatan itu Pak, ya. Jadi biar kita selamat tadi memiliki karakter atau ya karakter Kristus atau moral gitu. Nah, yang kami tanyakan untuk itu keselamatan itu adalah untuk kita sendiri dan untuk orang lain, itu yang kita pikirkan. Ya, untuk kita bisa apa yang kita kerjakan, saya bilang tadi. Kalau kita tiap hari apa yang kita kerjakan Pak? Sudah berdoa pagi, ya saat teduh, ya bernyanyi, membaca Alkitab, berdoa. Apakah sudah kita selamat? Saya bilang udah cukup. Itu tadi yang kami pikirkan. Ya, kalau untuk orang lain gimana? Yang saya rasakan itu untuk orang lain itu menyampaikan ke orang di sekitar saya gitu, yang bukan pengikut kita gitu loh Muhammad. Itu yang jadi beban saya gitu. Gimana menampakkan itu kepada orang itu. Nah, satu pernah saya lakukan atau gereja kami dulu ya, kemana? Pergi ke apa? Sampai ke alun-alun ya, menginjili orang di situ pernah itu kan. Terus orang sakit, nah, saya tanyakan ini Pak, yang orang sakit, penjahat dia, penjahat. Tapi didoakan, padahal udah akhir hidupnya gitu, mau mati, didoakan dia mau, apakah dia selamat gitu Pak? Untuk terlalu enak gitu rasanya mungkin, ya kan, penjahat besar, tapi pas sakit, pas akhir hidupnya didoakan pendeta bisa selamat gitu. Gimana kira-kira menurut Pak Anton itu Pak? Terima kasih. Ya, mungkin Bu Nur menambahkan, maksudnya satu kelompok ya sama Bu Nur ya? Iya, sama Bu Nur, sama Pak Niki. Ya, tadi sih saya udah coba sampaikan, jelaskan. Apa yang kita bahas tadi malam juga kan berkaitan juga dengan apa yang Pak Santun tanyakan ini sebenarnya. Jadi maksudnya Pak Santun itu kayaknya masih ada keraguan gitulah. Keraguan hatinya, apakah cukup dengan begini saya, apakah yakin? Jadi ada ragu-ragu. Nah, saya tadi menekankan tentang keyakinan sih. Karena kalau sudah melakukan ini, seperti itu tadi kan disampaikan, apalagi yang bisa dikerjakan. Ya dikerjakan, kita harus bersaksi, kita harus membagikan firman, kita harus, nah misalnya kayak tadi kan adalah cerita-cerita, misalnya orang itu kok di akhir hidupnya tiba-tiba dia bertobat, katanya itu langsung selamat kayak begitu. Nah, kita tidak usah menghakimi tentang itu, tapi tugas-tugas kita untuk memberitakan Injil sudah disampaikan kepada dia, ya kan? Tapi kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya firman Tuhan katakan bahwa satu orang percaya, seluruh rumah akan diselamatkan dan surga akan bersorak-sorai. Kenapa kita nggak bersorak-sorai aja atas penerimaan dia dengan Yesus gitu kan? Jadi itu tadi yang saya sampaikan. Jadi kita nggak usah memikirkan menghakimi dia, karena dia tahu juga dia udah pergi gitu kan. Kita nggak bisa lagi menginjili dia gitu. Jadi mungkin keyakinan tentang itu mungkin yang masih kurang ini dijelaskan di hatinya Pak Santun gitu Pak. Iya, jadi ada dua tadi ya Nur ya, tentang kita sendiri, catatan untuk diri sendiri. Saya tidak ada lagi dosa lah menurut apa yang kita lakukan itu. Rasanya sudah tidak melakukan dosa. Tidak melakukan dosa lagi, tapi kita sudah baca firman aja, teduh memuji Tuhan terus, apakah udah selamat gitu? Itu kalau itu aja kerja kita gitu. Tadi saya coba jelaskan, misalnya gini, karena kita sering merasa kita nggak berdosa lagi, kita merasa udah benar, kita merasa udah begini. Nah, tapi kadang ada pikiran saja untuk menghakimi orang aja udah salah, sudah tidak benar gitu ya. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, termasuk ke situ juga tadi saya sampaikan. Nah, maksudnya
mengarahkan sih supaya kita juga dalam kondisi kita merasa diri kita beribadah, dalam kondisi kita merasa diri kita sudah dekat dengan Tuhan, kita pun jangan menghakimi orang seperti itu. Nah, iya Pak, silakan Pak. Mungkin ada yang Pak Anton bisa sampaikan lagi. Jadi bukan menghakimi orang, Bu Nur, kita sendiri gitu. Apakah udah selamat gitu kan, kalau itu aja yang kita kerjakan. Iya, itu tadi. Apakah itu sudah selamat, yakin nggak selamat gitu. Iya gitu. Merasa tidak berdosa tapi nggak yakin selamat gitu. Gitu ya Pak? Jadi maksudnya masih kurang, apa yang harus kita lakukan? Itu udah kita lakukan, ya kan, yang saya bilang tadi. Tapi Pak Sam tadi memang ya itu di sekitar itu Pak. Terima kasih Pak. Nah, kita belajar tentang proses keselamatan itu ya nanti ini baru awal ya, nanti akan kita perdalam lagi ya. Saya memang mau menekankan di fondasi ini. Tadi kan pengertian keselamatan itu dari apa yang dari materi ini kan kita harus sampai satu standar ya kan, menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa Kristus. Manusia Allah. Ya. Jadi kalau kita mempertanyakan apakah kita selamat dalam konteks, artinya gini, apakah kita ada selamat? Itu maksudnya konteksnya, apakah aku sudah semakin serupa dengan Tuhan? Nah, itu adalah pertanyaan yang benar, yang tepat gitu. Tapi jangan diartikan bahwa apakah aku selamat berarti kamu merasa kamu akan masuk neraka. Nggak seperti itu gitu ya. Jadi kalau mempertanyakan itu berarti sebenarnya kita sedang bercermin gitu. Apakah yang aku kerjakan itu sudah melakukan kehendak Bapa atau tidak? Benar nggak gitu ya Pak Santun ya? Jadi nah, jangan juga terjebak dengan aktivitas ya, aktivitas rohani gitu. Saya sudah doa, sudah ini, sudah ngapain aja. Sebenarnya kan yang disasar keselamatan dari Tuhan Yesus adalah kan hati kita, ya. Hati dan pikiran kita itu mampu mengerti kehendak Bapa. Jadi pertanyaan yang dibalik, sejauh mana Pak Santun memahami kehendak Bapa dalam hidup Pak Santun sendiri? Itu pertanyaan besarnya gitu. Ya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita mempertanyakan itu Pak Santun ya, itu berarti kita kan sedang memperkarakan diri, apakah saya sudah benar-benar berkenan nggak di hadapan Tuhan. Kalau buat saya, orang yang mempertanyakan sungguh-sungguh hal itu sudah on the track ya, di jalur pemulihan gambar diri, ya, pemulihan kerancangan semula itu. Jadi kalau on the track berarti pertanyaannya bukan lagi apakah aku selamat, sampai di mana proses keselamatanku. Ngerti nggak maksudnya? Jadi pertanyaan bukan lagi apakah aku selamat atau enggak, tapi apa yang aku bisa tingkatkan dalam proses keselamatan ini. Ya, karena di di Matius 7 kan jelas ya bahwa orang yang diterima Tuhan, yang berkenan dengan Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi pertanyaannya buat kita bukan soal apakah aku selamat atau enggak gitu. Ya, yang jelas kalau kita memperkarakan diri kita sungguh-sungguh ya, dan kita mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus, berarti kita on the track kan dalam proses keselamatan itu. Nah, tapi kepastian bahwa kita masuk di Yerusalem baru ya, seberapa di situ dimuliakan bersama Kristus, memang harus kita perkarakan tiap hari gitu. Karena itu ditentukan oleh seberapa kita memahami kehendak Bapa. Nah, ini juga saya kena ke saya juga nih. Sejauh ini saya sudah memperkarakan nggak kehendak Bapa dalam hidupku itu seperti apa gitu ya. Ada peningkatan nggak pemahaman kita? Ada peningkatan dalam perilaku kita, dalam respon-respon kita. Nah, yang tahu kan kita sendiri gitu. Apakah saya setahun yang lalu berbeda dengan yang sekarang? Yang sekarang ini lebih baik dari yang setahun lalu, atau sebulan yang lalu, atau seminggu yang lalu? Nah, pasti ya
kalau memperkarakan apakah jalur kita ya yang kita kerjakan sekarang ini, yang kita lakukan ini sesuai kehendak Bapa atau tidak, itu bukan pertanyaan sudah atau belum gitu ya, ataunya hanya bisa ditentukan oleh checklist, daftar checklist itu. Tapi kita akan makin memahami gitu ya. Nah, untuk memahami ini memang mau nggak mau harus belajar kebenaran. Makin kita kebenaran firman itu kita hayati, kita renungkan ya, kita akan sampai pada titik banyak hal yang kita harus kerjakan gitu loh sebenarnya. Jadi nggak hanya berarti, saya sudah berdoa, saya sudah baca Alkitab, saya sudah pelayanan gereja, terus apa lagi gitu. Buat saya sekarang pertanyaan bukan itu, tapi saya melihat, saya melihat diri saya bercermin, yang ini monster saya yang ini nih belum nih ke handle gini. Jadi bukan pertanyaan soal aktivitas rohani gitu, tapi dinamika batin kita gitu. Dinamika batin kita itu yang kita akan makin lihat secara jelas, presisi, sehingga pasti kita punya kerjaan untuk benerin batin itu, nggak akan habis gitu. Kalau kita memperkarakannya di batin, ya, jangan terjebak dalam aktivitas fisik gitu. Nah, ini mungkin agak agak mendalam ya, tapi intinya perkarakan diri kita apakah sesuai kehendak Bapa atau tidak. Gitu. Dan kalau kita memperkarakan, pasti Tuhan akan beri hikmat gitu, akan beri sesuatu. Ya, jadi sebenarnya tidak mungkin kita itu kehabisan tugas gitu loh dari Bapa itu untuk memoles, untuk memperbaiki diri kita tuh nggak mungkin, pasti masih banyak kerjaan gitu loh yang harus kita kerjakan untuk supaya kita punya gambar itu makin cantik di mata Tuhan. Gitu. Itu yang pertama ya. Nah, nangkap Pak ini? Pak Santun atau Bu Nur, yang hal pertama ini? Ya, sekitar itu sih. Jadi yang pertama jadi yang kedua itu bagaimana menyelamatkan orang, membuat orang percaya seperti itu. Oke ya, kalau bagaimana menyelamatkan orang gimana gitu ya. Artinya kita tuh punya bagian ya, itu juga dalam konteks melakukan kehendak Bapa. Kalau kita ditaruh hati terbeban pada seseorang, ya kita lakukan sesuai yang ada Tuhan taruh di hati itu. Kalau kita terbeban untuk menginjili orang gitu ya, untuk mengenalkan itu, ya lakukan bagian kita. Tapi bagaimana orang itu nerima atau tidak ya, itu sebenarnya bergantung pada respon orang itu sendiri. Ya, kita yang penting melakukan bagian kita gitu. Ya, kalau kita ada kesempatan menginjili, kita beritakan firman ya. Ya, itu pasti itu juga kan amanat agung ya, menjadikan semua bangsa murid. Jadi kalau kita belajar di sini, itu kan nggak cuma sekedar mengenalkan Injil kan, supaya orang itu terima Tuhan ya, tapi harus sampai menjadi murid kan sebenarnya. Karena kalau dia hanya kenal sebagai pengetahuan ataupun dia mengakui Yesus sebagai Tuhan, oke, secara mulut gitu, tapi habis itu do nothing, menjadi sia-sia juga ya. Jadi seperti menyanyiakan keselamatan gitu. Itu kan belum selesai gitu. Belum selesai nih. Jadi sekarang kita punya perspektif yang lebih luas gitu loh. Bahwa kalau mengenalkan orang kepada Yesus itu tuntaskan sekali, kalau memang kita ditaruh oleh Bapa gitu ya, Bapa di surga untuk memberitahu itu, taruh sampai dia jadi murid. Ya. Menjadi murid itu kan nggak otomatis. Kemarin kita belajar kan, menjadi murid itu nggak otomatis kita terima Tuhan itu jadi murid kan. Ada harga yang harus dibayar. Ya, kemarin kan disebutkan harus bayar uang pangkalnya dulu, ya, baru bisa jadi murid. Nggak semua orang tuh siap atau bisa jadi murid. Harus bayar uang pangkalnya untuk kita mau dimuridkan. Artinya melepaskan
mulai belajar melepaskan segala keinginan itu, ya. Sebelum jadi murid, dimuridkan, kita harus meninggalkan beban dan dosa supaya ikut perlombaan yang diwajibkan. Jadi kalau secara praktis, ya, jangan terjebak di mempertanyakan apalagi yang harus saya kerjakan gitu. Baca Alkitab sudah, ini sudah, ini sudah. Tapi pertanyaan batin, ya, Tuhan taruh apa untuk kita perbaiki. Jadi kalau kita merasa kita baik-baik saja, ya, kayaknya sih saya udah baik ya. Nah, saya mau bicara bahwa selama kita diberi kesempatan hidup, kita pasti masih ada yang kurang yang Tuhan proyeksikan untuk lebih. Artinya perbaikan batin kita itu nggak akan pernah berhenti gitu loh. Perbaikan batin kita itu nggak akan pernah berhenti. Jangan dibatasi perbaikan batin itu dengan checklist kegiatan rohani. Membuat checklist kegiatan rohani, udah baca ini, udah selesai ini apa-apa, udah, itu satu hal, ya. Tapi kalau kita mau lebih dalam, kalau kita mau sempurna, ya, seperti yang sering kita diskusikan juga, orang muda kaya itu, ya, dia sudah melakukan checklist kan, sudah melakukan hukum gitu, ya. Dia tanya pada Tuhan apa lagi gitu. Nah, Tuhan bilang, kalau kamu mau sempurna, pergilah jualah segala malmu dan baru ikut, ya. Nah, kita masuk ke dinamika itu. Jadi apa yang mesti kita mau perbaiki dalam diri gitu, atau mungkin Pak Santun atau Bu Nur apa merasa bahwa semua batinnya sudah beres semua gitu. Kalau merasa seperti itu memang agak repot. Bukan sih Pak, mungkin bukan itu tujuannya, cuman maksudnya ya itu mungkin terpengaruh dengan aktivitas. Nah, cuman tadi tetap ya kan kita tetap harus bekerja seperti tadi, mungkin lebih dijelasin lagi sama Pak Anton tadi bahwa kita nanti juga di sana bekerja, di bumi ini juga bekerja gitu kan. Apa yang bisa kita usahakan untuk kita tetap juga bekerja selama ada di bumi ini gitu. Misalnya, tapi fokus kita kan Tuhan gitu. Tujuan utama kita udah naruh hati kita di Tuhan, udah naruh hati kita untuk kerajaan Allah, untuk bersama-sama dengan Bapa gitu. Itu sih sudah. Ya, cuman mungkin mungkin kalau Bapak yang menjelaskan ada mungkin tambahan apa gitu. Iya. Jadi memang di sel group itu memang lebih leluasa, kami tadi Pak Anton kan lebih luas, bebas lah gitu kan. Jadi seperti Tuhan itu kan memberi fisik kita juga bukan makin lama makin baik kan begitu kan. Ya kan, itu makanya tadi dia bilang. Jadi ada teman saya ini masih muda, tapi udah di kursi roda terus. Tapi apa kerjakan dia, firman Tuhan yang keluar terus dari dia di WA-nya terus. Tapi kita merasa Tuhan, kok dia bisa terus di kursi roda gitu kan, si muda. Itulah, jadi memang kita di sini sementara itu aja inti dari saya. Sana yang kekal yang bisa kita nikmati semuanya bersama Tuhan. Ya Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Tadi yang pertanyaan Pak Santun, apakah saya selamat atau enggak dengan yang materi yang saya sharingkan ini, artinya keselamatan itu kan proses ya, Santun ya. Jadi itulah, jadi Pak, tindakan nyata kita, jadi itu yang saya harapkan selalu teruskan, jadi bukan teori-teori gitu ya. Jadi apa yang harus saya lakukan lagi, sudah begini, apakah sudah layak Tuhan kalau cuman saya berdua tiap hari memuji Tuhan dan tidak hidup dalam dosa, apalagi Tuhan, tapi saya tidak memberitakan Injil itu yang beban saya Pak Anton. Tidak menyampaikan bagaimana menyampaikannya gitu. Ya, itu yang memang berarti itu yang PR-nya Pak Santun dalam dialog dengan Tuhan. Pak Santun mempertanyakan apa lagi yang saya mesti kerjakan, benar nggak?
Karena itu tidak bisa jawaban secara umum, itu kan spesifik kepada hidup Pak Santun. Iya. Dan kondisi sekarang, saya begini-begini, kondisi ini hanya Pak Santun dan Tuhan yang tahu persis kehendak Bapak dalam hidup Pak Santun itu seperti apa. Iya. Benar nggak? Makanya saya melihat Pak Saiful dengan Pak Ujang lah, saya Tuhan pakai luar biasa untuk membawa orang kepada Yesus kan, itu. Jadi beliau ini pengen jadi penginjil kayaknya. Mantap Pak Santun, semangat. Pengen Iya, kalau keluarga kita dulu, keluarga ya, udah dekat semua, kompak semua, kita usahakan. Tapi tadi kita sih membahas ini Pak, keselamatan bukan hanya soal menyelamatkan jiwa dan roh itu kan. Kita udah sampai di situ sih tadi. Dari api kekal tapi juga menyelamatkan karakter dan watak manusia. Jadi keselamatan harus dipandang sebagai proses. Nah, tadi kan kami membahas bahwa ya nggak langsung lah, misalnya kita dengar nih firman tadi malam gitu kan. Langsung bisa kita cerna, langsung bisa kita lakukan. Mungkin ada proses juga kita untuk bisa mengerti, memahami, nanti kita dengar lagi besok, kita dengar lagi, terus menerus kita nanti bertumbuh di dalamnya gitu kan. Jadi kita juga kalau ada yang nggak cocok di hati juga jangan langsung, udah saya keluar dari grup gitu kan. Saya mau menolak, jangan langsung begitu. Dengerin dulu aja, minta pimpinan Tuhan, berdoa, terus nanti Roh Kudus yang akan memberi pengertian. Jadi, itu aja sih tadi saya sampaikan seperti itu, Pak. Ya, tentang itu Bu Nur udah saya sampaikan tadi, kesetiaan kan, setia. Seperti ayolah menurut saya mah, kalau dengan keluarga di gereja kami udah begitu lama kami, yang lain mah ganti gereja terus kan, nggak senang, indah gitu kan. Banyak yang tidak benar, kita lihat tapi gimana untuk mengatasi itu. Menerima perbedaan begitu kan dalam sebuah kelompok itu juga nanti membawa kita makin dewasa, kedewasaan penuh gitu. Jadi mungkin dewasa itu kan ada juga tahapnya gitu, seperti itu sih. Iya, jadi sebenarnya di apa ini aja di Zoom ini, terasa udah lumayan kita. Banyak yang baru aja, yang lama siapa coba kan. Mungkin Ibu Nur duluan juga saya kan. Iya, betul. Saya semua baru berapa orang lah yang tinggal Bu Esther ya kan, Pak Ujang yang lamanya. Tapi intinya kita tumbuh bersama kan ya Pak ya. Ya, jadi kita tumbuh bersama. Jadi kadang misalnya saya tadi jelasin, kadang nggak semua juga kayak saya juga nggak bisa langsung nyerap semua. Terus kadang juga saya mikir pakai kadang pikiran logika itu kadang. Nah, terus udah gitu, apa iya ya? Nah, aku biarin aja gitu hatiku, nanti aku dengar lagi, terus saya minta Roh Kudus pimpin saya, Tuhan beri saya pengertian, buka hati saya, buka mata roh saya supaya saya mengerti gitu ya. Jadi kadang memang tentang hal-hal yang baru itu kan kita merasa aneh gitu, merasa ini apa sih gitu, apakah ini, nah itu kan yang lalu kita bahas, jangan sampai kita sesat gitu kan dalam berkomunitas begitu. Nah bagaimana kita bisa juga semakin bisa menerima perbedaan-perbedaan. Nah kita biar aja dulu, kita diam terus dengerin, kalau kita belum mengerti tanya gitu. Nah terus ya minta juga pimpinan Roh Kudus gitu ya, berdoa secara pribadi, dalami lagi, baca lagi, dengar lagi, ya seperti itu sih. Itu tadi kami bahas sampai gitu Pak. Ya, betul benar. Memang apa ya, memahami tentang keselamatan ini juga proses juga. Jadi keselamatan proses, memahami apa itu keselamatan juga proses gitu ya. Saya benar-benar mulai mengerti itu ya setelah 5-6 tahun. Jadi saya sebenarnya kalau dibilang kuliah, saya kuliah udah 6 tahun istilahnya tuh. Hampir tiap hari itu belajar itu. Dari sejak 6-7 tahun yang lalu. Memang ada harganya gitu. Artinya gini, saya bisa membagi kayak gini, dulu nggak bisa loh. Saya tuh nggak bisa nerangin dengan kata-kata sendiri seperti ini gitu. Ya. Jadi apa yang saya katakan ini memang itu yang saya pahami. Jadi saya ngalir, saya nggak mempersiapkan secara khusus gitu. Tapi yang saya pahami
yang saya alami itu bisa keluar. Nah, saya mau menyoroti gini ya. Nah, tadi kan mungkin Pak Santun melihat, wah ini apalagi yang kurang ya, kayaknya saya belum menginjil nih, kayak seperti Pak Ujang, Pak Saiful kok menginjil, oh itu mungkin harusnya saya tuh melakukan itu. Mungkin ada kayak gitu ya, Pak Santun ya. Nah, Pak Santun mesti pahami bahwa panggilan setiap orang itu berbeda. Itu dulu. Jadi jangan kita melihat orang lain, wah hebat gitu, saya juga mau kayak gitu. Sebelum memperkarakan itu di hadapan Tuhan. Jadi intinya memang itu diperkarakan dulu gitu. Apakah memang Tuhan itu mau mengarahkan kita ke situ, ke penginjilan yang seperti Pak Sanun bayangkan gitu ya. Diperkarakan dulu gitu ya. Karena belum tentu juga yang cocok, yang Tuhan kehendaki. Tapi itu sesuatu yang baik, kita harus menginjil, ya. Tapi kan ada karunia khusus, ada tugas khusus kan buat orang-orang yang memang mendapat panggilan gitu ya. Panggilan untuk pergi kemana gitu. Nah, cuma yang harus diingat bahwa kalau sekarang kita menginjili itu bukan hanya sampai pada batas bahwa dia terima Yesus sudah selesai. Karena kita tahu bahwa keselamatan itu proses. Itu orang terima Yesus itu adalah titik awal proses keselamatan. Baru titik awalnya nih. Gitu. Jadi nggak berhenti di situ. Nah, dulu saya memandang juga begitu. Kalau orang sudah terima Yesus gitu ya dengan 4 hukum rohani, selesai, pokoknya kamu udah masuk surga, udah aman deh. Tinggal yang lain gitu. Nah, sekarang kita mau lebih lagi, makanya ada cell group, ya kan, pengembalaannya di cell group itu untuk diperhatikan pertumbuhan rohaninya. Karena proyeksi keselamatan kan jadi segambar dan serupa. Kalau kita menginjili orang yang terima Yesus, apakah dia langsung serupa seperti Yesus? Enggak kan? Enggak langsung serupa. Berarti dia memang harus mengerjakan keselamatannya, proses gitu. Nah, ini juga harus menjadi concern, ya, harus dalam komunitas untuk bisa memantau sama-sama gitu.